mau melaksanakan tugas. Jadi kami menjadikan usaha ibu ini untuk objek penelitian tugas kami. Bagaimana usaha ibu bertahan dalam situasi pandemi, karena usaha ibu ini kan mungkin terbilang tidak salah. Dengan Ibu Hasmia. Ibu selaku pemilik usaha ini sudah dimulai sejak kapan, Bu? Sejak tahun 97. Itu pun masih suami saya masih bujangan hari itu. Nah, ya sejak tahun 97 itu saya sih sudah tinggal di sini juga, tapi ikut sama tante saya. Karena suami saya bujangan, dia kan masih sendiri. Ya awalnya sih di situ ketemunya. Akhirnya ya udah sama-sama merintis ini lagi. Mulai dari mendorong, pakai rombong dorong, pakai motor, bahkan sekarang udah ada tempat buat usaha. Alhamdulillah. Berarti pada saat awal tuh usahanya tuh dari yang dorong kayak semacam gerobak gitu kan ya, gerobak, jadi dorong gerobak yang bakso kayak biasanya, atau yang tapi bukan yang pikul gitu kan, Bu, yang gerobak dorong, bakso gerobak dorong, baru itu motor, baru itu sampai saat ini sudah di tempatnya sendiri gitu ya, Bu, ya, buka di tempat tetap ya, tempat tetap gitu. Nah, selama itu, Bu, untuk lokasinya berjualan apakah luas, maksudnya sampai nggak di Geraha aja atau keluar Geraha, atau di kawasannya mana aja gitu? Kalau itu sih biasanya kalau itu ada yang telepon, pingin kesini acara ini event. Sering ada acara. Kemarin sempat event 2 kali minta sama Karindo. Kami sampai 2 kali ke sana. Iya. Oh, berarti karena sudah lamanya jadi dan terkenal. Juga beberapa juga berarti namanya ini customer tetap, ya kan? Jadi ada customer tetapnya, begitu ada event langsung menghubungi Ibu. Nah, di situ kita bisa dapat relasi kerja juga, job juga dari customer tetap itu tadi, ya kan, karena saking lamanya dari yang gerobak dari tahun 1997. Dari 1997 sampai sekarang 2021. Berapa tahun? 24 tahun. Sangat lama sekali ya, Bu, ya. Berarti tentunya untuk usahanya salutnya itu bertahan, nggak mati, maksudnya kadang kan ada usaha yang turun, contohnya kayak misalnya aja kayak kemarin masa pandemi, usaha kan pada turun semua kan, Bu. Nah, biasanya tuh yang nggak tahan tuh pasti usaha mati di situ gitu. Nah, orang tuh nggak mau tetap bertahan karena satu modalnya juga, baru itu pelanggannya hilang juga, karena memang contoh yang di masa pandemi itu kan orang-orang lebih baik stay di rumah, masak sendiri daripada beli di luar. Nah, yang saya kagum sama yang saya ini kayak wow banget, karena Ibu bisa bertahan di 24 tahun dari Bapak dan Ibu juga dari Bapak dan Ibu bisa bertahan tuh 24 tahun. Itu rintangannya banyak banget pastinya, soalnya lama banget kan sudah usahanya. Ibu ngatasin pandemi kemarin gimana, Bu? Ya, selama pandemik ya alhamdulillah sih kita buka aja, Mbak. Ya sedapatnya aja. Kalau memang segitu ya segitu rezekinya. Kita tidak maksakan diri, kalau memang mau istirahat ya istirahat, kalau mau lanjut ya lanjut. Kita tidak pernah maksakan diri mau istilahnya harus. Kalau memang dalam keadaan badan juga kurang fit, biasanya istirahat, Kak. Ayo kalau mau istirahat, kalau enggak lanjut. Oh, gitu. Untuk selama masa pandemi ini kan, Bu, banyak banget nih peraturan yang diubah, ya kan, dari yang jam operasional kita belanja, baru itu mengenai jaga jarak, social distancing juga, dan juga ada beberapa memang peraturan yang tempat makan itu nggak boleh contoh melebihi 10 orang, ya kan. Nah, itu di usahanya Ibu ini, di warung bakso ini mempengaruhi nggak sih peraturan-peraturan itu tadi selama yang pandemik ini? Ya alhamdulillah enggak juga sih, Mbak.
ya mereka juga paham, mereka juga kalau makannya jaga jarak, istilahnya seperti itu. Karena memang udah peraturan, ya mereka juga ikutin peraturan seperti jadi itu. berarti bagusnya sadar Sadar diri diri, masing-masing ya Bu ya. Jadi untuk social distancingnya nggak perlu diingetin lagi. Mungkin di ini aja dikasih tahu sedikit. Kadang kan kalau misalnya udah rame banget tuh, biasanya kalau saya lihat di warung-warung makan yang rame banget pasti ada pemberitahuan kan, disuruh jaga jarak, satu meja bisa 3 orang gitu kan ya. Makanya kami kemarin juga sempat tutup yang di sebelah situ kan Mbak. Iya. Itu kan kemarin kami 5 meja. Itu kami tutup ya supaya nggak terlalu rame ya, Bu, ya. Jadi Berarti- mereka itu ada yang satu meja 2. Kalau begini tuh kadang ya di sini sama sini pojok-pojokan gitu nih ya. Iya, berarti bagus ibunya mengatasi pandemi ini tetap mengikuti peraturan dari pemerintah juga. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri Bu selama pandemik, Ya kami tetap buka siang seperti biasa. Ya kalau memang udah memang waktunya tutup, ya kami tutup jam 8 ya kadang. untuk kami jam tutup. operasionalnya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Mulai jam 10 itu sudah kami siapkan. Biasanya pas orang makan siang aja, kadang baru mereka datang. Mereka juga paham kok. Jadi mereka itu Untuk sampai tutup. jam 8 sih. Sampai jam 8 ya Bu ya. Mungkin kalau Kadang juga misalnya nggak sudah sampai jam habis 8, ya. nggak nyampe jam 8 ya. Jam 7 sebelum Iya. maghrib. Itu sudah Bisa. habis ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Karena mereka juga kadang ada yang bungkus, nggak mau makan di sini. Oh iya, Dia bawa pulang. iya, dibawa pulang gitu ya Bu ya. Tapi kami nggak terima ini apa yang kayak gojek gitu. Oh itu belum ya Bu Iya. ya. Karena kami nanti kewalahan karena berdua aja. Oh iya benar. Belum yang makan di sini, belum yang bungkus. Padahal kemarin sempat ada yang tawarin, tapi nggak kami Masuk terima. yang di Gojek atau Grab gitu ya Bu ya. Iya sih. Selama masa pandemi itu juga Bu, untuk pendapatannya apakah ada kenaikan, penurunan atau sama aja seperti hari biasa? Ya selama itu sih ya ada juga sih penurunan Mbak. Kemarin Tapi ya, soalnya lumayan lama ya Bu ya Iya, masa iya. pandemiknya dari 2020 Ya, 2019 dari 2019 sampai 2021 saat ini pastinya mengalami ada naik turunnya ya Bu ya. Ya tapi kami syukurin aja apa Iya. yang ada. Ya memang segitu ya segitu. Namanya juga ya memang dapatnya segitu ya segitu. Disyukurin aja. Iya benar Bu. Yang Kembali penting lagi. bisa untuk di dapur aja lah, Iya, putar-putar. Iya, bener sih Bu. Tadi sih untuk strateginya mantap ya. Maksudnya menutup sebagian ini kan meja ya demi nggak terlalu rame banget. Baru itu ada juga yang di take away atau bawa pulang. Baru itu saya lihat juga ada hand sanitizer, tempat pencuci tangan juga, protokol kesehatan tetap jalan. Juga saya lihat sih bersih juga ya kan, jadi ya ini sih maksudnya tetap jalanin protokol dari pemerintah juga. Nah kalau kesulitan selama pandemi itu ada nggak Bu, kayak contoh misalnya bahan baku kosong atau ada Biasanya sih kayak sayur-sayuran, perlompatan itu kadang sempat bawang Lombok itu sempat naik. naik, sedangkan Kasamor lagi sepi-sepinya gitu ya Bu ya. Pernah sampai 100.000 Lombok sekilo. Mau nggak mau kan iya, tetap dibeli iya, karena itu benar. kan perlengkapan untuk dijual juga iya, kan. Tapi kami tidak pernah membatasi orang ngambil Lombok apa segala, nggak pernah kami batasin. Mau minta sekian kami kasih, minta sekian kami kasih. Begitupun kerupuk, kadang mereka Bu, baksonya pakai kerupuk, biasanya nggak pernah dia bilang. Loh kami di sini tetap kasih kerupuk sama pangsit kami kasih, bakso sama pangsit kami kasih, tetap kami kasih. Nggak pernah kami nggak pernah kami kasih. Lo di mana-mana lo Bu kalau beli bakso nggak ada pangsitnya, nggak ada kerupuk pangsitnya. Kalau kesini kami tetap kasih. Makanya itu orang-orang Karyangau kadang dia WA, Tante masih ada kah? Jualan kah? Kadang begitu. Sempat lama juga nggak jualan karena ada kegiatan bapaknya di luar kan. Jadi saya
Ya di rumah aja. Kadang juga saya sambil ngojek anak sekolah. Iya. Buat bantu-bantu di rumah. Iya sih. Pas waktu libur. Berarti sempat beberapa waktu Ya. tutup ya Bu ya Ya. untuk warungnya, tapi nah itu maksud saya yang saya kagumin tuh ibunya tuh nggak pernah mati di usaha gitu loh, nggak pernah nyerah di usaha karena seperti kata ibu tadi, kalau misalnya memang badan lelah ya jangan dipaksain gitu kan, istirahat karena kan memang untungnya usaha sendiri, jadi waktunya waktu kita sendiri, jadi kita mau ngurus usaha bisa, ngurus badan sendiri juga bisa, kesehatan sendiri bisa, maksudnya untuk manage-nya itu kita sendiri gitu yang manage, jadi bagusnya tuh itu gitu. Nah karena kalau misalnya kita kerja di tempat lain kan yang manage kan dari bos, dari owner, ya kan, bukan dari kita sendiri. Nah jadi baru tuh ibunya juga nggak terlalu ngoyo banget, nggak terlalu paksa. Iya, nggak terlalu memaksakan keadaan gitu. Dan tetap kalau yang saya lihat prinsipnya, walaupun sepi atau walaupun memang lagi nggak ada ibunya, bahan baku mahal, ibunya ya positif tingginya istirahat. Berarti itu waktu kita untuk istirahat, tapi nanti pada saat sudah keadaan membaik ibunya tuh tetap buka gitu, nggak ninggalin usaha ataupun beralih ke usaha yang lain, ya kan. Nah bagusnya sih itu sih. Dari kamu tuh nggak ada sih. Jadi itu tadi mengenai hasil tugas analisis bisnis pada UMKM Bakso Solo dan Mie Ayam Om Rusdi. Saya Sartika. Saya Cindy Meria Indrawati. Terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah analisis bisnis Pak Aditya dan juga selaku owner Bakso Solo dan Mie Ayam Pak Rusdi dan juga Bu Hasmia. Dan juga jangan lupa teman-teman yang berada di Balikpapan atau teman-teman yang mau ke Balikpapan bisa langsung cobain juga ya Bakso Solo dan juga Mie Ayam, bertempat di Geraha Indah atau bisa nanti dilihat alamatnya di bawah sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never gotta wanna know